Tadu datang sakit hilang. Dia hilang, sakitnya datang kembali. Artinya apa? 2 episode terakhir ini akan menggambarkan nasib Tadu dan terkuaknya masa lalu Tanah Merah. Di tahun 1970, Tanah Merah terjadi pertumpahan darah antara warga asli dan pendatang. Konflik itu memakan korban jiwa dari warga asli di mana pendatang yang menang. Kala itu, pihak pendatang dipimpin oleh Bagau. Pria itu memimpin pasukannya karena beberapa warga Tanah Merah tak mau menjual tanah mereka guna dijadikan kebun sawit. Sebelumnya, Bagau sudah menawarkan dengan cara yang baik. Salah seorang warga menolak dan mengatakan jika tanah miliknya adalah warisan leluhur dan akan terus diturunkan ke anak cucunya nanti. Karena konflik itulah muncul istilah Melayu maling dan orang yang ditinggal. Sebutan Melayu maling disematkan pada para pendatang karena pendatang tersebut merebut tanah leluhur. Sedangkan warga asli merupakan orang yang ditinggal karena kalah berkonflik dengan kelompok Bagau sebagai perwakilan pengusaha yang ingin menanam sawit di daerah Tanah Merah. Kala itu, Rimbun berhasil menemukan Tadu di sebuah ruangan. Sayangnya, Rimbun tak bisa masuk karena kaca yang mengurung Tadu teraliri listrik. Sementara itu, Saduri, Mahmud, dan Aboy berlari kabur hingga pagi menjelang. Mereka masih berada di lubuk keramat kebun sawit. Aboy yang penyakitnya kambuh tak bisa berlari dengan cepat. Aboy meminta Mahmud untuk berlari dahulu menyusul Saduri. Mahmud yang tak bisa meninggalkan temannya meminta Aboy untuk bergegas karena mereka tak bisa berlama-lama di tempat itu. Benar saja, baru beberapa langkah, suasana tiba-tiba mencekam padahal waktu itu matahari sudah menyingsing. Suara araman mengerikan muncul dari berbagai penjuru. Kabut tebal tiba-tiba muncul dan di baliknya terlihat beberapa sosok mengerikan seperti mayat hidup. Sosok-sosok mengerikan itu mendekati Mahmud dan Aboy. Mereka berdua yang melihat kejadian mengerikan itu sangat ketakutan dan berusaha untuk berlari kabur sesegera mungkin. Di tempat Bagau, Rimbun sudah tertangkap dan ditahan di ruang berbeda. Suli datang mengantarkan makanan untuk Rimbun yang sudah menyusup semalaman. Rimbun yang sudah kehabisan akal dan ingin bertemu dengan Tadu mencoba menggoda Suli. Ia berharap Suli dapat tergoda dengan tubuhnya dan bisa membantunya untuk bertemu dengan Tadu. Dengan gerakan menggoda, dirinya mampu meliarkan isi pikiran pria itu. Sayangnya, tangan kanan Bagau itu tak tergoda dan justru mencekik Rimbun. Ia mengatakan jika Rimbun tak tahu isi kepalanya dan juga Rimbun tak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Merasa usahanya gagal, Rimbun memohon pada Suli jika dirinya hanya ingin bertemu dengan anaknya. Melihat Rimbun yang awalnya menggoda dan kini memelas, Suli bertanya apakah Rimbun pernah berpikir jika apa yang terjadi dengan Tadu adalah akibat dari orang tuanya? Rimbun menggelengkan kepala. Ia mengatakan jika anaknya tak bisa membayar atas semua dosa yang selama ini ia lakukan. Mendengar hal itu, Suli justru tersenyum tipis. Ia memberitahu jika Rimbun terlalu percaya diri mengira jika yang berdosa hanya dirinya. Pria itu kembali mengatakan jika orang tua Rimbun turut mempunyai dosa besar di masa lalu di Tanah Merah. Suli kembali mengingatkan Rimbun jika wanita itu tak tahu apa yang sedang dihadapinya. Tak tahu sedang berhadapan dengan apa. Suli pun bergegas pergi meninggalkan Rimbun agar wanita itu bisa merenungi semua perbuatannya di masa lalu. Sementara itu, Mahmud dan Aboy masih berlari ketakutan dikejar sosok-sosok mengerikan. Mereka terkepung oleh makhluk penunggu Tanah Merah. Mahmud dan Aboy hanya bisa pasrah dengan apa yang akan terjadi pada mereka hingga akhirnya Saduri datang menyadarkan kedua temannya itu. Ia bertanya apa yang Mahmud dan Aboy lakukan. Mereka harus bergerak cepat sebelum anak buah Bagau datang. Di kampung Tanah Merah, sebuah mobil melaju kencang dan berhenti di depan pelataran masjid. Mereka menurunkan seorang pria di mana kepalanya tertutupi kain. Warga yang melihat itu tak berani mendekat. Pria itu terus menggeliat berusaha bangkit, namun sayang tangannya yang terikat membuatnya tak bisa leluasa bergerak. Mayang dengan tenang mendekati pria itu dan membuka penutup kepala yang ternyata adalah Azim yang sudah babak belur. Azim dibuang begitu saja setelah ia dihajar habis-habisan oleh komplotan Hairul. Mayang membuka ikatan di tangan dan tanpa berkata apa-apa, Azim kembali ke rumahnya.
Aboy dan yang lain berhasil kabur dari lubuk keramat. Pria itu mengajak Saduri dan Mamut untuk kembali desa dan memberitahu warga. Menurutnya, Rimbun masih bisa diselamatkan dari markas Bagau jika mereka memberitahu warga tentang apa yang sebenarnya terjadi. Saduri tak setuju dengan hal itu. Menurutnya, Aboy tak perlu memikirkan Rimbun dan yang harus dipikirkan adalah penyakitnya sendiri. Aboy meneriaki Saduri agar tidak egois memikirkan dirinya sendiri. Saduri tak terima dan berbalik mengatai Aboy jika ia bukan asli warga kampung Tanah Merah dan jangan sok-sokan peduli dengan apa yang terjadi dengan warga asli. Tak semua orang seperti Aboy yang tak punya kerabat. Mamut mencoba menenangkan kedua temannya itu. Aboy berteriak meskipun dirinya pendatang, ia lebih memilih tinggal di kampung dan bertahan di sana tak seperti Saduri yang hanya berpikir untuk kabur dan pergi dari kampung sama seperti orang tua Saduri. Mendengar hal itu, Saduri pergi dan kembali ke rumah bibinya sementara Mamut dan Aboy pulang ke Tanah Merah untuk menyusun rencana lain. Malam hari di markas Bagau, Rimbun kembali didatangi Suli yang memberikan makanan. Ia mengatakan jika tak ada yang lebih menyedihkan dari orang yang harus memakai badan untuk bertahan hidup. Suli meminta Rimbun untuk makan dan jangan sampai mati di tempatnya. Rimbun yang melihat ada kesempatan mencoba untuk kabur. Dengan sigap, Suli menahan Rimbun dan memperingatkan untuk tidak berbuat macam-macam. Rimbun tetap berusaha kabur hingga terpaksa Suli menampar beberapa kali. Mengetahui ibunya disakiti, Tadu langsung menyerang Suli dengan kekuatan gaibnya. Meski awalnya Suli berhasil lolos, namun ketika ia hendak menyerang Rimbun kembali, Taduh mengeluarkan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Kali ini, Suli kesulitan hingga akhirnya ia terkapar. Segera, Rimbun mengambil pisau yang ada di pinggang pria itu dan menancapkannya ke paha Suli. Ia mengambil kunci dan bergegas kabur dari ruangan itu. Rimbun bersembunyi dari penjaga dan berlari menuju ke tempat Taduh dikurung. Sementara itu, Azim kembali masuk ke dalam rumahnya. Ia berteriak kencang dan merasa kesal dengan apa yang terjadi pada dirinya semenjak Taduh kembali setelah 9 tahun menghilang. Rimbun yang sudah memegang kunci bergegas masuk untuk menemui anaknya. Kala itu, Taduh sudah hampir berubah ke wujud yang sebenarnya sebagai anak setan. Rimbun mendekat dan terus memanggil anaknya. Ketika Taduh membalikkan badan, Rimbun terkejut bukan kepalang. Taduh mengeram dengan suara seperti harimau kelaparan. Rimbun sempat merasa ketakutan dan seketika Taduh sadar memanggil ibunya. Rimbun memeluk anaknya itu meski sudah berubah menjadi wujud yang mengerikan. Ia mengajak anaknya untuk bergegas pergi. Azim pun memutuskan untuk pergi meski tanpa Rimbun. Melihat foto pernikahannya, Azim berpikir 2 kali untuk meninggalkan istrinya itu. Ia akan mencari jalan keluar terbaik agar mereka bisa selamat. Fitri kembali mendesak Hairul untuk melakukan sesuatu. Kini mereka tak bisa mengandalkan Pak Ekot yang sudah lembek. Mayang pun setuju dengan hal itu dan mengatakan jika sekarang orang kampung lebih percaya perkataan Hairul daripada Pak Ekot. Mendengar ia mendapat dukungan, Hairul bergegas pergi untuk membicarakan hal itu dengan kawanannya. Setelah Hairul pergi keluar rumah, Mayang berbisik pada Fitri mengatakan jika masalah Andi, dirinya sudah berbicara dengan Pak Yaman. Namun, pria itu ingin Fitri yang berbicara langsung. Fitri merasakan firasat yang tak enak jika ia datang langsung pada Pak Yaman. Rimbun segera membawa Taduh keluar, namun sayang mereka terhadang oleh anak buah Bagau. Dengan kekuatan gaibnya, Taduh berhasil membereskan 2 pria itu dengan mudah. Talajan yang melihat hal itu cukup geram. Ia mendesak Bagau untuk segera bertindak karena Rimbun cukup menyusahkan. Bagau cukup marah dengan perkataan Talajan dan mencekiknya dengan kekuatan gaib. Pria itu meminta Talajan untuk membereskan namun jangan sampai ada korban. Di tempat lain, Rimbun kembali dihadang oleh Suli dan kawanannya. Pria itu meminta Rimbun untuk menyerah. Taduh kembali melancarkan aksinya. Ia mengeram seperti hewan buas dan menyerang Suli beserta anak buahnya. Suli yang berusaha melukai Taduh dengan pisau miliknya merasa kesulitan. Beberapa kali ia berusaha mendekat namun upaya itu tak berhasil. Rimbun yang melihat kejadian itu cukup terkejut. Ia kembali menenangkan anaknya yang mengeram seperti harimau. Asap tebal tiba-tiba muncul dan membuat Rimbun tak sadarkan diri. Ternyata Talajan menggunakan gas tidur agar bisa membuat Rimbun dan Taduh kembali ke ruang tahanan.
Dalam keadaan tak sadarkan diri, Rimbun kembali teringat di mana ia dan Taduh bermain gasing di dalam hutan. Mereka tertawa bersenang-senang bersama. Kala itu, Panglima tiba-tiba datang dan menyuruh mereka untuk segera pergi. Tanpa diduga, Panglima itu mengeluarkan darah dari mulut dan matanya. Ternyata Taduh sudah berada di belakangnya dan menyerang Panglima itu. Rimbun yang tersadar segera mendekat pada anaknya. Sayangnya Taduh justru menanggapinya dengan raman mengerikan. Rimbun berusaha kembali mendekat. Unus yang menyaksikan kejadian itu kini menjadi bingung. Energinya Taduh melemah dan tubuhnya kembali ke wujud manusia. Bagau tak senang dengan tanggapan dari Unus yang seperti orang linglung. Dukun itu memberitahu jika Taduh tak bisa dipisahkan dengan orang tuanya, namun resikonya akan menjadi lebih buruk. Talajan kembali memotong dan memberitahu jika mereka disatukan maka akan memakan banyak korban. Mendengar perkataan Talajan, Bagau beranjak dari tempat duduknya. Polisi itu memberitahu jika ia membantu Bagau karena dijanjikan kekuatan, namun tidak dengan cara memakan banyak korban. Apalagi jika kejadian itu sampai tersebar, maka reputasinya akan tercoreng. Bagau dengan tegas menawari Talajan untuk ikut bersamanya atau menjadi polisi kelas teri. Jika ia ikut dengannya, Talajan akan ditakuti orang dan memintanya untuk mengambil resiko itu. Merasa tak ada pilihan, Talajan terpaksa mengikuti perintah dari Bagau. Ia memerintahkan anak buah Bagau untuk menggabungkan Rimbun dan Taduh menjadi satu sel. Taduh justru mengerang dan menyerang Rimbun. Ia mencekik ibunya dengan suara yang mengerikan. Rimbun berusaha menyadarkan Taduh, namun anak itu masih terus mengerang kesetanan. Sementara itu, Saduri ke rumah bibinya di desa lain. Saduri mempertanyakan pada sang bibi kenapa ayahnya pergi meninggalkan tanah air dan dirinya. Ia menanyakan karena Aboy meledeknya sebagai pengecut sama seperti kedua orang tuanya yang pergi. Saduri ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bibi memberitahu menurut suaminya dulu ada sebuah konflik besar di mana warga asli dibunuh para pendatang. Paman Saduri kala itu mendatangi ayah Saduri, namun ketika datang ayah Saduri sudah pergi. Kejadian itu terjadi ketika Saduri masih bayi yang kemudian ia dirawat oleh neneknya. Saduri menanyakan apa yang bibinya tahu tentang lubuk keramat kebun sawit. Wanita tua itu menjawab jika warga kampungnya tak berani berbicara macam-macam mengenai lubuk keramat. Yang ia tahu ada orang sakti yang menjaga keamanan kampung. Saduri pun tak terima orang sakti macam apa karena ia hampir dibikin mati di sana. Bibi mengingatkan keponakannya untuk tidak membuat masalah apalagi Saduri sudah tua. Pria itu menjawab jika bukan dirinya, tapi Aboy yang sok mau jadi pahlawan membebaskan PSK yang diculik di sana. Sang bibi yang mendengar hal itu kebingungan. Ada PSK diculik dan mereka hendak dibikin mati. Ia menanyakan keberadaan Aboy sekarang, namun Saduri tak mau menjawabnya. Kambang kala itu ketiduran di kantor polisi. Agus membangunkan Kambang dan menyuruhnya untuk pergi. Kambang memberitahu jika dirinya hendak membuat laporan tentang Talajan yang hilang diculik. Agus tertawa dan justru menghina Kambang yang merupakan seorang PSK. Terpaksa Kambang pergi dari tempat itu tanpa hasil yang pasti. Aboy yang tengah tidur pulas dibangunkan oleh Mamut. Ia melaporkan jika orang-orang yang telah Taduh sembuhkan penyakitnya kembali lagi. Aboy menuturkan jika Taduh harus ditemukan karena sudah berbuat baik pada warga Tanah Merah. Mamut kini menanyakan rencana dari Aboy. Pria itu meminta Mamut untuk mengumpulkan orang yang bisa dipercaya. Di tempat lain, Fitri mendatangi Pak Yaman untuk meminta solusi perihal Andi. Yaman menuturkan jika orang pintar di circle-nya sudah angkat tangan perihal Andi yang hilang. Ia meminta Fitri untuk merelakan Andi dan berpikir ke depan karena masa depan Fitri masih panjang. Fitri yang hendak pergi ditahan oleh Yaman. Sembari memegang tangannya, Yaman menuturkan ada ajaran kuno yang mungkin bisa dipakai untuk mengambil Andi asal jasadnya ditemukan. Fitri kebingungan dan menanyakan apa yang sebenarnya diinginkan oleh Yaman. Pria itu memberi kode dan mengatakan jika Fitri sebenarnya tahu apa yang ia inginkan dari dulu. Yaman ingin menggarap Fitri. Kau tahu apa mauku dari dulu. Sekembalinya ke rumah, Fitri terkejut karena Hairul sudah pulang. Ia tak menceritakan rencananya untuk mencari Andi kembali. Fitri bertanya progres pengusiran Azim. Hairul menuturkan jika Azim sudah pergi dari kampung mereka. Selain itu, Rimbun dan Taduh sudah lama tak kelihatan.
Tujuan mereka sudah selesai dan mau apa lagi? Fitri tersenyum dan masuk ke dalam rumah. Inggong tiba-tiba datang terburu-buru mengabarkan jika Aboy mengumpulkan warga di rumahnya. Hairul yang baru merasa tenang segera mengajak Inggong untuk melihat apa yang terjadi. Aboy memberi pidato jika mereka harus menyelamatkan Tadu dan Rimbun yang diculik di Lubuk Keramat. Husin yang mendengar hal itu langsung mengelak dan mengatai Aboy sebagai orang sinting karena tempat itu tak boleh mereka datangi. Aboy menjawab jika dirinya baru saja dari Lubuk Keramat dan yang ada di sana hanyalah ilmu hitam. Ia menuturkan jika selama ini orang yang mereka segani bukanlah orang baik-baik dan justru mereka adalah orang yang membuat rusak tanah merah. Banyak orang sakit dan banyak orang disembuhkan oleh Tadu. Aji menyangka jika penyakitnya kambuh lagi. Selain itu, tak hanya dirinya sendiri yang penyakitnya kembali. Banyak orang-orang yang sudah sembuh, namun penyakitnya kembali. Aboy menjawab itu dengan menuturkan, Tadu datang, penyakit hilang. Tadu hilang, penyakit datang. Aboy bertanya pada semua yang ada, apa artinya Bang Messi? Aboy menegaskan jika selama ini mereka dibuat susah oleh ilmu hitam dari Lubuk Keramat. Tadulah yang memberi keselamatan pada mereka, jadi anak itu harus kembali ke tanah merah. Warga yang mendengar itu pun setuju dan menanyakan rencana Aboy. Pria itu memutuskan jika mereka harus menyelamatkan Tadu dan Rimbun dan tak bisa mengandalkan pejabat daerah, apalagi Pak Ekot, bahkan polisi pun juga berpihak pada Bagau. Mamut menambahkan jika mereka butuh lebih banyak orang. Aji menyampaikan jika ia akan mengajak banyak orang yang mengerti tentang ilmu hitam. Husin tak setuju dan mengatakan jika masalah Rimbun, biar orang-orang tanah merah saja yang tahu. Ketika semua setuju, Mamut meminta untuk berkumpul habis maghrib di hutan perbatasan kampung. Dari luar terdengar teriakan Inggong yang mengejar seorang warga. Aboy dan yang lain keluar dan melihat apa yang terjadi. Hairul tak terima dengan rencana mereka untuk membawa Rimbun kembali. Menurutnya, Rimbun hanyalah seorang pembawa masalah pada warga kampung dan ia berniat melaporkan pada Pak Ekot. Kalau Pak Ekot tahu, kau berani. Aboy pun menantang Hairul. Mamut menghadang dan hampir terjadi pertikaian. Aboy meminta Mamut untuk menyimpan tenaganya guna penyerangan malam nanti. Sementara itu Rimbun masih kewalahan menenangkan Tadu. Anak itu justru mengerang dan menyerang Rimbun berkali-kali. Dengan sabar, Rimbun memeluk anaknya dan menyanyikan lagu yang dulu sering mereka nyanyikan. Wajah Tadu tiba-tiba kembali seperti sedia kala. Melihat hal itu, Pak Bagau merasa tak senang. Ia meminta Unus untuk memisahkan mereka berdua. Saduri yang berada di kota ingin melaporkan kejadian tentang Talajang di kantor polisi. Kambang datang dan memberitahu jika percuma Saduri melapor soal Talajan pada polisi. Saduri dengan kesal mengatakan jika Talajan pengkhianat dan hendak membunuh teman-temannya. Talajan kini menjadi komplotan Bagau. Kambang yang kesal juga berkata, mungkin memang Talajan seorang pengkhianat, namun apa yang dilakukan Saduri dengan meninggalkan teman-temannya adalah tindakan yang sama. Meski dirinya PSK, Kambang menegaskan jika ia bukan pengecut macam Saduri. Dia lonteh. Aku bukan pengecut. Kambang mengatakan jika polisi tak akan menanggapi laporan dari mereka. Harus ada orang lain yang bisa membantu. Saduri mengetahui ada satu orang berpengaruh yang berhutang budi pada Tadu. Ia mengajak Kambang untuk pergi menuju ke tempat Azwa. Unus memisahkan Tadu dengan ibunya. Dengan sikap Tadu menyerang orang-orang itu hingga Bagau masuk ke dalam. Ia meminta Unus untuk menekan Tadu agar kekuatannya bisa dikendalikan. Tahu Sariso, ibu kota bakal jauh. Hairul mendatangi Pak Ekot untuk menanyakan keberadaan Rimbun dan Tadu. Pak Ekot mencoba menenangkan dan memberitahu Hairul untuk tidak ikut campur karena Rimbun ada di Lubuk Keramat. Mendengar hal itu, Hairul kini melawan Ekot dan menganggapnya sudah tak bisa berbuat apa-apa. Rimbun yang ditahan Bagau pun meminta agar anaknya tidak disakiti. Pria itu mengatakan jika dirinya lah yang hanya bisa melukai Tadu dan ia tak akan melakukan hal bodoh itu dengan melukai aset terpenting miliknya. Ia berencana untuk mengambil kekuatan Tadu dengan segala cara. Bagau menegaskan jika Rimbun harus berpisah hingga Tadu mengeluarkan semua kekuatannya dan kemudian kekuatan itu diambil hingga akhirnya Tadu bisa kembali menjadi anak Rimbun. Bagau berkata jika Rimbun kini sudah tak bisa berbuat apa-apa karena warga desa sudah mengusir Rimbun dan pejabat polisi pun tak akan bisa menolongnya. Hanya ia harapan satu-satunya Rimbun.
Rimbun merasa masih mempunyai harapan jika teman-temannya akan datang dan menolongnya. Sayangnya Bagau tak yakin karena selama belasan tahun warga desa hidup dalam bayang-bayangannya. Ia yang akan menentukan nasib dari warga desa. Bagau menuturkan jika kini ia sudah tak lagi membutuhkan Rimbun dan akan mencari cara untuk mengambil kekuatan Tadu. Talajan tiba-tiba datang dan mengabarkan jika desa menyerang tempat mereka. Bagau memerintahkan polisi itu untuk menanganinya. Ia membawa Rimbun kembali masuk ke dalam sel bersama dengan Tadu. Kala itu Tadu sudah kembali berubah dengan wujud yang mengerikan. Kambang dan Saduri meminta bantuan Azwa untuk menolong Tadu. Kepala desa Tanjung Gilir itu pun mempertimbangkan memberi bantuan. Malam itu kelompok dari Aboy sudah bergerak menuju ke Lubuk Keramat. Ini waktunya untuk kita hapuskan ilmu hitam di kampung ini. Di sisi lain pasukan dari Hairul juga mengikuti masuk ke dalam kebun sawit. Ia menyandera penjaga untuk memberi petunjuk jalan. Rimbun yang tertidur masuk ke alam merah di mana ia melihat Tadu yang tengah dirantai. Anak itu terus memanggil ibunya. Ketika Rimbun menyentuh rantai yang melilit tubuh Tadu, wanita itu terkena sengatan listrik dan membawanya keluar dari alam merah. Di dunia nyata, Tadu semakin berubah ke wujud aslinya. Rimbun meminta anaknya untuk kembali memasukkannya ke alam merah. Tadu semakin merontak kesakitan dengan wujud yang semakin berubah menjadi anak setan. Pasukan dari Aboy berjalan menyusuri Lubuk Keramat. Aboy melihat pergerakan dan tiba-tiba obor mati dengan sendirinya seperti diterpa angin. Komar yang ketakutan mengajak untuk pulang. Ia merasa hal itu merupakan pertanda buruk. Aboy meminta semua untuk menunduk. Kala itu anak buah Bagau tengah menyisir area perkebunan sawit. Komar masih ketakutan dan minta pulang setelah terjadi pertanda obor yang mati. Husin justru berpikir sebaliknya, jika obor masih menyala maka mereka akan mati diserang anak buah Bagau. Setelah keadaan dirasa aman, Aboy kembali melanjutkan perjalanan. Setelah meminta pertolongan pada Azwa, Saduri kembali mendatangi kantor polisi. Kala itu polisi yang bernama Agus terus memperhatikan Kambang. Wanita PSK yang merasa risih pun menutup pahanya agar tidak dilihat oleh si Agus. Peking keluar dari ruangan dan segera Saduri ingin membuat laporan. Seperti halnya polisi di dunia nyata, sudah menunggu dan lapor masih disuruh membuat laporan lagi. Kambang mengatakan jika mereka merupakan kenalan dari Talajan. Mengetahui Saduri dan Kambang dari Tanah Merah, polisi itu pun menerima laporan dari Saduri. Peking meminta Saduri menceritakan apa yang sebenarnya tengah terjadi di Tanah Merah. Ketika Saduri mengatakan semuanya, Kambang digoda oleh Agus. Polisi itu tak bisa menahan nafsunya dan berniat untuk memperkosa Kambang. Peking yang terus bertanya hal tak penting membuat Saduri marah. Ia keluar dan melihat Agus hendak memperkosa Kambang. Saduri pun menghajar polisi tak bermoral itu dan berniat untuk membunuhnya. Untungnya Peking datang dan segera melerai pertikaian itu. Unus memberitahu Bagau jika sebentar lagi Tadu akan dalam kekuatan penuh. Bagau merasa kecewa karena biasanya Unus bekerja lebih cepat. Dukun itu beralasan jika yang satu ini kekuatannya lebih dari biasanya. Rimbun menenangkan anaknya dengan nyanyian dan hal itu membuat kekuatan Tadu tak bisa keluar kembali. Penjaga melapor jika ia tak bisa mendengar dengan jelas apa yang Rimbun katakan. Tiba-tiba Rimbun terjatuh dan kembali masuk ke alam merah. Di alam itu Rimbun teringat ketika dulu ia marah pada Tadu karena seharian bermain gasing. Dengan rotan di tangan, Rimbun memukuli anaknya dan meneriaki Tadu agar tidak pulang sekalian. Tadu meminta ampun namun Rimbun terus memukulnya. Melihat masa lalu itu membuat Rimbun merasa sangat menyesal dan bersalah. Rimbun meminta Tadu untuk ikut bernyanyi bersamanya. Nyanyian itu perlahan membuat rantai yang ada di tubuh Tadu kendor. Tiba-tiba Rimbun tak bisa bicara dan Bagau muncul. Pria itu meminta Rimbun untuk keluar dari alam merah. Fitri yang tengah bersantai di rumahnya mendengar suara gaduh dari dalam kamar Andi. Mainan jaran goyang bergerak dengan sendirinya. Suara Andi terdengar dan mempertanyakan ibunya kenapa ia berhenti mencari. Ibu, kenapa tak cari aku lagi? Ibu lupa sama aku. Di ruang tengah terlihat sosok bocil yang berlari. Fitri mengira itu adalah Andi. Jejak kaki berlumpur ada di sana menandakan jika Fitri tidak berhayal. Terpaksa Fitri mendatangi Yaman dan menuruti keinginan pria tua itu yang ingin menggarap dirinya. Yang terpenting Yaman harus membawa Andi kembali. Di alam merah, Tadu yang telah lepas dari rantainya berlindung di balik Rimbun. Bagau membuka portal agar bisa mendekat ke arah Tadu.
Anak itu langsung menyerang dan membuat Bagau lemah. Melihat ada kesempatan, Rimbun bergegas merantai leher Bagau agar pria itu semakin lemah. Sayangnya, jeratan rantai Rimbun tak terlalu kuat untuk membunuh Bagau. Pria itu mengatakan jika dirinya hanya ingin berbicara. Di dunia nyata, Bagau merasa sedikit kesusahan. Talajang bertanya pada Unus apakah Pak Bagau baik-baik saja. Dukun itu memberitahu jika Bagau tak bisa menggunakan seluruh kekuatannya di alam merah. Talajang mendapat laporan jika ada 2 kelompok yang datang mendekat. Unus merasa kebingungan karena kekuatannya tak bisa menahan 2 kelompok itu. Ia akan membasmi perlahan dari lubuk keramat. Hairul kala itu memerintahkan kelompoknya untuk membasmi Aboy jika bertemu. Selesai melayani Yaman, Rimbun berniat untuk pergi ke tempat Mayang dan mengatakan jika Andi bisa kembali, maka Bahrun juga bisa kembali. Yaman yang mendengar hal itu cukup terkejut. Ia sebenarnya tak yakin jika bisa membawa Andi kembali. Unus melakukan ritual dan membuat orang di kelompok Hairul kerasukan. Mereka saling menyerang satu sama lain. Inggong terpaksa membunuh rekannya sementara Gondrong mulai kerasukan. Khairul mencoba menyadarkan Gondrong, namun pria itu terus mengerang dan mulai menyerang. Hairul terpaksa membunuh Gondrong dengan penuh penyesalan. Kerasukan terus terjadi hingga siapapun yang kerasukan langsung dibunuh. Unus mengalami luka di tangannya setiap ada yang terbunuh. Bagau terus bernego agar Rimbun membiarkan Tadu berubah menjadi wujud sempurna. Makhluk seperti Tadu belum tentu muncul dalam 1000 tahun. Rimbun justru bertanya kenapa tak membunuh mereka secara langsung. Bagau menjawab jika bukan begitu cara kerjanya untuk mendapat kekuatan dari Tadu. Baking melapor pada atasannya tentang misteri Tanah Merah. Jika ia berhasil menguak kasus berdarah puluhan tahun lalu, maka hal itu akan menjadi kebanggaan di kepolisian. Ia membebaskan Saduri dan Kambang, lalu meminta mereka menunjukkan jalan menuju ke lubuk keramat. Kala itu kelompok Hairul akhirnya bertemu dengan Aboy. Mereka hendak saling menyerang, namun Hairul menahan diri setelah apa yang terjadi. Inggong bertanya tentang keberadaan Komar tetangganya yang ikut kelompok Aboy. Ternyata kelompok Aboy mengalami hal yang sama dengan Hairul dan membunuh orang yang kerasukan. Aboy kini mempertanyakan sikap Hairul tentang peristiwa yang mereka alami. Apakah Hairul masih sudi berada di pihak Bagau? Masih sudi kau di pihak mereka? Sementara itu Pak Bagau menjelaskan jika Tadu bukanlah manusia biasa. Jika makhluk biasa dipancing dengan amarah langsung berubah, sedangkan Tadu harus tenang dan Rimbun menjadi pemicunya. Bagau memberitahu jika harusnya Tadu sudah mulai berubah sekarang. Segera Rimbun menghampiri anaknya dan memeluknya. Rimbun kembali ke dunia nyata di mana Unus berusaha membuat Tadu berubah menjadi sempurna. Di dalam lubuk keramat, Fitri datang bersama dengan Mayang dan Asi. Yaman bertanya kenapa Asi ikutan juga. Wanita itu memberitahu jika dirinya juga berharap Mansur bisa hidup kembali. Sedangkan Mayang meminta agar Bahrun kembali dan bisa mengobati seperti Tadu. Mendengar permintaan yang beraneka ragam, Yaman justru kebingungan. Fitri meminta pria yang telah menggaulinya itu untuk memulai ritualnya. Tadu mulai menyerang Unus dan membunuhnya dengan membelah kepala dukun itu. Hairul dan Aboy kini bersatu melawan anak buah Bagau. Talajan mendapat laporan jika markas telah dikepung. Hairul merebut hati dan meminta Bagau untuk keluar. Melihat situasi semakin kacau, Bagau meminta Talajan untuk mengurus di depan. Talajan tak terima karena pasti akan makan banyak korban. Ia meminta kekuatan yang telah dijanjikan. Bagau memberitahu jika Talajan harus membuktikan dulu jika dirinya layak menerima kekuatan itu. Bagau bergegas masuk ke dalam sel Tadu dan menidurkannya. Ia pergi mengevakuasi yang tersisa dan kabur melewat jalan lain. Baking mendatangi Pak Ekot. Ia ingin menanyakan beberapa nama yang sekiranya Ekot kenal. Ekot terus mengelak dan ia mengatakan jika orang yang berada di berita 40 tahun lalu pergi bukan menghilang. Baking terus menyebut nama hingga pada satu nama yaitu Saiful Pajalu. Mendengar hal itu, Ekot tak bisa menyembunyikan kebohongannya. Saiful Pajalu merupakan kakek dari Ekot. Jika Ekot mau kooperatif, maka mereka bisa menemukan kemana kakek Ekot pergi. Baking minta Ekot untuk menunjukkan lokasi yang ada di berita itu dan untuk berjaga-jaga, Baking meminta Ekot untuk mengajak Salampang. Kelompok Hairul masuk dan langsung menyerbu. Aboy mengancam Talajan dan bertanya di mana keberadaan Rimbun. Talajan menunjuk satu arah dan bergegas lari.
sementara Bagau membawa Taduh melalui jalur lain. Yaman yang selesai melakukan ritual tak bisa mendatangkan Andi. Mayang melihat pergerakan di semak dan ketika didatangi sosok bocil muncul dan merasukinya. Mayang berlari menjauh dari tempat itu. Mamut yang tengah mencari Rimbun tiba-tiba kerasukan dan diseret pergi menjauh. Semua orang kini pergi mengikuti kemana Mamut kerasukan. Beking bersama 2 polisi sudah membawa cangkul. Ketika mereka bingung harus kemana, ternyata di depan mereka Mayang sudah kerasukan dan terbengong. Mamut datang dan diikuti oleh para warga desa. Mayang dan Mamut menggali tanah di depannya. Fitri langsung merebut cangkul dan ikut menggali. Ekot meminta Beking untuk menghentikan aksinya. Beking meminta Ekot agar menyuruh warga mengambil cangkul. Sementara itu, Taduh yang digendong oleh Rimbun terbangun. Anak itu berubah menjadi sempurna dan menyerang anak buah Bagau dan langsung membantainya. Bagau tak bisa menahan kekuatan Taduh dan anak itu pergi bersama Bagau dan meninggalkan Rimbun sendirian. Ketika pagi menjelang, Rimbun berhasil menemukan Taduh. Namun tatapan anak itu sudah berbeda. Ketika Rimbun mengajak untuk pulang, anak itu justru menuju ke arah lain dan meminta Rimbun untuk mengikutinya. Sementara itu, penggalian terus berlangsung. Yaman meminta Ekot untuk menghentikan penggalian sebelum semua terungkap. Dengan tegas, Pak Ekot meminta penggalian dihentikan. Saduri tak terima dengan hal itu dan langsung menyerang Ekot. Untungnya, Saduri dihentikan oleh Aboy. Fitri tiba-tiba menemukan sesuatu. Hairul langsung menggali dan menemukan potongan tubuh manusia. Ketika digali lebih dalam lagi, banyak sekali mayat yang terkubur di sana. Taduh menunjukkan pada Rimbun di mana Bagau sudah terkapar tak berdaya. Ia ingin ibunya membunuh Bagau yang sudah lemah. Sementara itu, Salampang mengatakan jika itu adalah mayat-mayat yang tak sempurna. Hairul marah dan mendekati Yaman. Ia menekan Yaman yang selalu mengatakan orang yang hilang adalah karena mereka pergi. Dengan menuju ke kuburan, Hairul mengkonfrontasi jika Yaman selalu menyembunyikan kuburan itu dan selalu berkata jika yang kalah meninggalkan kampung. Yaman masih mengelak jika itu tak ada hubungannya dengan Hairul dan itu adalah urusan warga kampung. Hairul semakin geram dengan tingkah Yaman yang sebenarnya tahu masalah di Tanah Merah. Yaman kembali mengelak dan berkata jika dirinya sama seperti warga kampung yang tak tahu apa-apa. Mamut semakin emosi di mana tiba-tiba Yaman merasa seperti warga kampung, padahal sebelumnya Yaman dan kelompok yang menang menganggap nafas warga kampung Tanah Merah adalah hutang budi dari kelompok yang menang. Kau yang menang itu menganggap nafas kami itu hutang budi pada kalian. Mamut menyerang Yaman namun tiba-tiba Talajan datang. Pria yang masih terobsesi dengan kekuatan itu berniat membantai warga demi mendapatkan kekuatannya. Pergulatan pun kembali terjadi. Inggong berhasil membunuh Talajan. Bahkan, Beking ikut terbunuh karena mulai menyerang warga desa. Rimbun yang diminta anaknya untuk membunuh Bagau justru membiarkan pria itu hidup. Ia mengajak Taduh untuk pulang dan membiarkan pria itu mati dengan sendirinya. Sayangnya, Taduh tak mendengar perkataan Rimbun. Warga desa kini mulai bertarung satu sama lain. Hairul membunuh Ekot dan Aboy. Yaman pun menjadi sasaran empuk Mayang dan Asi. Dengan pisau di tangannya, Taduh menggorok leher Bagau. Pembantaian kini kembali terjadi hingga pada akhirnya kelompok Hairullah yang menang. Rimbun mulai merasa jika Taduh bukanlah anaknya. Ia meninggalkan Taduh begitu saja setelah memotong leher Bagau. Meski Taduh berulang kali memanggil ibunya, namun Rimbun tak mau menengok ke belakang. Taduh pun kini sepenuhnya dikuasai oleh setan. Bagau dan komplotannya kini habis tak bersisa. Rimbun yang kembali ke rumahnya sudah ditunggu oleh ibu dan Azim yang selama ini ternyata Azim pergi ke rumah mertuanya dan menceritakan kejadian yang terjadi di Tanah Merah. Sang ibu mengajak anaknya untuk pergi karena Tanah Merah sudah tak aman lagi. Sementara itu warga yang mati dikuburkan di tempat yang sama. Salampang menanyakan pada Hairul apa yang harus dijelaskan pada keluarga yang ditinggal. Irul pun menjawab jika warga hilang dan menjadikan Taduh sebagai kambing hitam atas menghilangnya beberapa warga Tanah Merah. Sebagai pihak yang menang, Hairul membuat cerita jika seolah mereka berusaha melawan Taduh yang jahat. Tanah Merah akan selalu menyimpan misteri dari masa ke masa. Lubuk Keramat akan tetap menjadi angker lebih dari sebelumnya. Sosok yang menyerupai Taduh melihat semua kejadian itu dan berniat membalaskan dendam.
dan kisah Tanah Merah pun berakhir. Dari awal Tadu memanglah sudah meninggal. Tadu sendiri adalah sosok setan yang menyerupai anak Rimbun. Di samping peristiwa munculnya Tadu, ternyata Tanah Merah menyimpan misteri puluhan tahun di mana orang hilang selalu dikabarkan pergi meninggalkan kampung setelah kekalahan mereka melawan kelompok Bagau. Padahal yang sebenarnya orang yang hilang telah mati dan dikubur di Lubuk Keramat. Kini sejarah Tanah Merah ditulis oleh Hairul sebagai kelompok pemenang melawan warganya sendiri. Tanah Merah akan selalu berdarah. Full episode akan ada di channel kedua Supe, Movie Nightmare. Terima kasih dan sampai jumpa. Bermiau itu ketara.